Hai, assalamualaikum, welcome back to Mamiko channel. Halo Besti, apa kabar semuanya? Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Persiapan mamiku untuk general cleaning di hari Minggu. Sebelumnya ini aku beresin dulu makanan kucing yang baru dibeli di warung. Setiap minggu itu selalu restock makanan kucing ya, tongkol. Baru mulai untuk general cleaning kamar aku ya Besti. Sebelumnya maaf nih kalau aku bajunya agak acak-acakan gak jelas gini. Maklum ya Besti. Emak tuh kalau lagi beres-beres, yang penting pakaiannya nyaman aja. Acak-acakan juga nggak masalah. Aku lap-lap dulu perabotan yang ada di kamar. Tutup lampu yang di atas tempat tidur jatuh ke bawah tempat tidur dan aku harus narik-narik. Kasurnya ini lumayan berat ya Besti, tapi alhamdulillah bisa keambil juga. Memang ibu rumah tangga tuh harus punya tenaga ekstra ya, dan harus serba bisa juga. Jadi kebiasaanku tuh kalau general cleaning sebelum ganti spray semua dielap-elapin dulu Besti. Tapi ini aku lakukan setiap per 6 minggu sekali ya. Jadi aku tuh ngelapnya karena OCD, nggak cukup satu kali putaran, harus berkali-kali. Kayak bersihin pintu aja itu sampai detail, sampai pakai tisu basah kayak gini Besti. Karena kalau enggak debunya tuh nempel gitu. Kadang suka nggak keangkat kalau pakai kanebo ya. Jadi harus pakai tisu basah atau pakai cotton bud nih Besti untuk di sela-sela pintu seperti ini. Nah ini kelihatan kan Besti, item-item gini debunya banyak banget. Padahal baru dielap itu baru dibersihin 6 minggu yang lalu. Jadi per 6 minggu tuh aku elap-elap kayak gini ya Besti, dan selalu ada debunya. Padahal di dalam kamar dan aku nggak pernah buka jendela. Aku juga nggak ngerti ini debunya dari mana, selalu ada aja. Makanya orang tuh nggak percaya kalau aku tuh ngerjain kerjaan rumah general cleaning tuh sampai berjam-jam. Padahal kan kalau orang yang normal tuh biasanya sebentaran juga udah selesai ya. Aku tuh bisa seharian ngerjain ini karena aku memang detail banget ya Besti. Kalau ada yang item-item, ada debu, kotoran-kotoran gitu, aku tuh jijik. Jadi benar-benar dielap bersih sampai berkali-kali. Bahkan pintu aja dielapin kayak gini dong Besti. Padahal nggak ada siapa-siapa juga di rumah, cuman berempat aja. Setelah lap-lap bagian pintu kamar mandi, pintu kamar, dan bagian foto-foto, ini aku mau bersihin, mau lap-lap bagian samping tempat tidur yang buat naro-naro gitu ya Besti. Timbalan untuk naro diffuser dan tisu-tisu juga Al-Quran. Sama di bawahnya tuh aku suka gantungin handuknya Babysa. Jadi suka dilap-lapin karena suka ngebayangin tuh cicak pasti lewat kesini ya Besti. Kalau ganti handuk harus banget dilapin lah pokoknya. Lanjut ini aku bersihin area tempat make up aku. Tempat make upnya sederhana aja dan ini buatan Pak Suami. Alhamdulillah ini biarpun kecil tapi cukup memakan waktu untuk berbersihnya ya Besti. Jadi semuanya dibongkarin, dilap-lap dan ditaruh lagi deh. Aku mau sambil sharing mengenai OCD ku lagi ya Besti. Aku mau cerita gimana sih cara aku mengurangi tingkat OCD aku yang dulunya lebih parah dari yang sekarang ini, hingga bertahap akhirnya bisa berkurang sedikit-sedikit. Dulu itu aku tuh kalau bersih-bersih general cleaning tuh kan bisa 2 minggu sekali ya. Kalau ngepel keseluruhan rumah tuh bisa setiap hari. Capek banget rasanya, tapi aku berusaha untuk mengontrol diri aku. Itu yang udah pasti yang pertama ya, mengontrol diri itu penting banget dengan cara healing dan bilang pada diri sendiri kalau ini akan baik-baik aja, gak akan terjadi apa-apa kalau nggak dilakuin. Karena kalau nggak dilawan itu bisa berlebihan jadinya ya Besti. Banyak ketakutannya, jadi ke kitanya sendiri juga capek, bawaannya pengen nangis terus, sedih. Walaupun belum 100% aku sembuh, masih suka ada rasa seperti sedih atau nangis kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak dilakuin. Tapi alhamdulillah udah sangat berkurang banget, nggak sampai parah seperti dulu. Bahkan dulu tuh aku sampai bangun jam 3 pagi Besti, hanya untuk ngepel satu rumah aja. Rumahnya tuh padahal belum direnov, belum 2 lantai ya, masih 1 lantai. Tapi karena aku saking takut dan paranoid kalau misalnya aku ngepel orang-orang yang ada di rumah gitu, padahal cuma suami dan anak ya, bolak-balik gitu, takut keinjak lantainya.
Jadi aku bangun tuh jam 3 pagi. Ya paling lama tuh jam setengah 4 deh bangunnya. Orang mah jam 3 setengah 4 tuh tahajud atau sahur ya. Tapi ini mah ngepel rumah. Alhamdulillah sekarang udah enggak ya Besti. Udah trauma juga karena pernah kemalingan waktu itu. Hampir aja ketemu sama malingnya. Jadi malingnya tuh masuk ke rumahku beberapa menit sebelum aku bangun. Pas aku bangun, aku lihat laptopku yang ada di ruang tengah itu udah hilang Besti. Aduh sedih banget. Dari situ aku trauma sih bangun pagi-pagi. Alhamdulillah itu mungkin salah satu cara juga ya supaya aku bisa berubah. Udah jalannya Allah juga, dan akunya juga udah berusaha dalam hati supaya nggak terlalu memforsir diri untuk bangun terlalu pagi. Tambah kebetulan yang caraku kedua ya, itu aku punya kesibukan, banyak pekerjaan tambahan sebagai konten kreator yang membuat aku tidurnya tuh sampai kadang-kadang sampai malam ya, sampai tengah malam jam 12 gitu ya. Jadi kan nggak mungkin aku bangun lagi jam 3 harus ngepel gitu, bersih-bersih rumah setengah 4. Jadi paling aku bangun tuh paling cepet setengah 5. Itu pun aku untuk ibadah aja, untuk sholat, untuk tahajud gitu. Walaupun bangunnya jam 3 itu untuk kalau lagi puasa aja, lagi sahur. Dan aku ingin menikmati hidup juga sih, nggak mau menyiksa diri. Jadi aku kerjain semampuku aja, yang benar-benar bisa terjangkau aja. Yang penting rumah tuh menurut aku bersih dan steril ya. Walaupun sebagian tuh acak-acakan yang tak terlihat seperti lemari baju, lemari makan. Buatku sih yang terlihat yang penting bersih dan cukup rapi. Balik lagi ke video, ini aku udah selesai lap-lap kaca, bersih-bersih semuanya. Sekarang lagi ngelapin kursi aku, kursi kerja ini ya Besti. Dan ternyata di sela-sela kursi ini juga debunya luar biasa loh, harus menggunakan tisu basah. Aku selama ini lap-lap asal pakai kanebo tuh nggak terjangkau Besti. Setelah lapin kursi kerjanya bersih, lanjut aku bersihin lemari kaca. Ini juga lemari kacanya custom ya Besti. Usianya tuh udah kurang lebih 11 tahunan deh. Walaupun udah sedikit seret-seret gitu, agak-agak rusak, tapi masih cukup awet. Tapi ini yang aku lapin rutin itu hanya luarnya aja. Sementara dalamnya tuh acak-acakan banget bajunya Besti, karena aku udah capek. Jadi kalau urusan kerapihan tuh aku udah agak cuek ya, yang penting bersih aja. Kadang kalau mau ngeluh, ngerasa capek, bersih-bersih kayak gini, aku tuh selalu bersyukur aja sih Besti. Ingat kalau sakit itu kan jadi nggak bisa bersih-bersih. Sakit sedikit aja jadi nggak bisa bersih rumah kayak gini. Yang penting sehat aja ya Besti. Besti semua juga jaga kesehatan selalu ya. Selesai sudah beberes kamarnya, lanjut mau nyikatin kamar mandi. Sampai di sini dulu sharing dan vlognya Mamiko kali ini. Tetap semangat untuk Besti semua yang menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga ataupun yang sebagai wanita karir. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Assalamualaikum.